Miliki gaya hidup memberi. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tentunya hal yang sama berlaku mengenai memberi, yakni kita memberi karena Tuhan lebih dahulu memberi pada kita. Yang terutama, Tuhan memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Kemudian bila kita membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30, kita melihat di situ gambaran bahwa Tuhan terlebih dahulu memberi talenta kepada kita. Apakah itu 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Orang yang memiliki 5 dan 2 talenta tersebut memberikan kembali kepada Tuhan setelah mengerjakannya. Dan mereka memberi dalam jumlah yang berganda, yakni 10 dan 4 talenta. Namun tidak demikian dengan yang memiliki 1 talenta. Ia menyembunyikan talenta tersebut. Kiranya hari ini kita menyadari bahwa seberapapun talenta yang ada pada kita, janganlah disembunyikan, melainkan harus dikerjakan, diberikan untuk kerajaan Tuhan, harus dipakai untuk Tuhan. Janganlah kita takut memberi kepada Tuhan. Jangan takut berkorban bagi Tuhan. Orang yang punya 1 talenta ini disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Memanglah demikian, karena dia tidak mengenal tuannya. Dia menyebut tuannya kejam. Kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, bukan Tuhan yang kejam, melainkan Tuhan yang sangat baik kepada kita dan suka memberi. Yang mempunyai 1 talenta ini takut memberi dan takut mengambil resiko, sehingga dia menyembunyikan dan mendiamkan saja talentanya. Janganlah kita demikian. Dia juga seorang yang malas memberi, malas melayani, malas mengambil resiko. Akhirnya 1 talenta tetap 1 talenta. Janganlah kita demikian. Kita ingat firman Tuhan mengenai janda Sarfat dan mengenai Abraham, di mana mereka suka memberi, walau itu berarti mengambil resiko yang besar. Janda Sarfat dapat kehilangan makanan terakhir untuk mempertahankan hidupnya dan anaknya. Begitu juga Abraham dapat kehilangan Ishak untuk selamanya. Namun mereka memilih untuk memberi karena mereka percaya penuh kepada apa yang dikatakan Tuhan. Biarlah kita juga demikian. Janganlah kita mengatakan, aku akan memberi, tapi nanti kalau aku sudah diberkati dengan limpah, dan aku akan mulai menolong orang lain jika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Sekarang ini aku harus memikirkan diriku sendiri saja. Janganlah selalu membuat alasan seperti yang dilakukan hamba dengan 1 talenta tadi. Janganlah pula selalu menunda untuk memberi. Apakah itu memberi waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, pertolongan kita, doa kita, ataupun materi kita kepada orang lain. Sekaranglah waktunya memberi. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk memberi, untuk berbuah, untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Tuhan mau kita berbuah sekarang baginya, seperti yang tertulis di Markus 11 ayat 13 sampai 14 dan 20. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi walau itu bukan musim buah ara, namun jika Tuhan mau ia berbuah, maka seharusnya ia menghasilkan buah. Dan dari cerita ini kita mengerti bahwa bagi Tuhan, di setiap musim apapun, di setiap keadaan bagaimanapun, kita harus tetap berbuah. Itulah kehendak Tuhan. Termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tetap berbuah bagi Tuhan. Bagi Tuhan, waktu itu adalah sekarang. Waktu untuk memberi adalah sekarang. Waktu untuk berbuah adalah sekarang. Waktu untuk berkorban adalah sekarang. Mari dengan sukacita kita melakukannya,
karena memang kita sangat mengasihi Tuhan. Jadi janganlah hati kita takut untuk memberi, dan janganlah kita menunda-nunda untuk memberi. Justru marilah kita membangun kebiasaan memberi, sampai kita memiliki gaya hidup memberi setiap hari. Selalu saja ada orang yang dapat kita tolong dengan pemberian kita. Selalu saja ada orang yang dapat kita berkati dengan hidup kita. Selalu saja ada orang yang dapat kita jamah dengan perhatian dan senyuman kita. Selalu saja ada orang yang dapat kita kuatkan dengan menaburkan firman dan doa kepadanya. Selalu saja ada orang yang memerlukan pemberitaan Injil dari kita. Marilah kita mau memberi dan berkorban untuk itu setiap hari. Bila sebelum pandemi COVID-19 kita adalah orang yang suka memberi atau menabur, kiranya sekarang ini pun biarlah kita tidak berhenti memberi dan menabur. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita mengenai pohon apel yang ditanam di rumahnya, di mana pohon apel itu berbuah banyak, sehingga dia dan saudara-saudaranya sangat senang mengambil buah apel dari pohon itu tiap-tiap hari. Mereka sangat menikmati semua buah apel tersebut. Namun karena ketika itu mereka masih anak-anak, mereka tidak mengerti untuk merawat batang pohon apel itu. Mereka hanya mengambil buahnya saja. Maka seiring waktu, buah apel dari batang itu habis. Dan karena batang pohon apel itu tidak dirawat dengan baik, maka ia tidak menghasilkan buah lagi dan akhirnya mati. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa bila ada berkat Tuhan kepada kita seperti buah apel, maka kita harus menyadari bahwa kita harus memelihara batang pohon apel yang menyebabkan pohon itu berbuah. Kalau kita hanya memakan terus buah apelnya tanpa memelihara batangnya, maka suatu saat batang itu akan berhenti menghasilkan buah dan kita tidak dapat lagi menikmati berkat Tuhan tersebut. Batang pohon apel itu menggambarkan taburan kita, karena sumber dari berkat Tuhan agar dapat dicurahkan kepada kita adalah melalui taburan kita. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Biarlah kita terus-menerus memelihara batang apel kita dengan banyak menabur, sehingga kita senantiasa menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Berkat Tuhan tidak pernah habis atau berhenti, melainkan terus-menerus dapat kita nikmati dan kita alirkan lagi kepada orang lain. Kami sangat suka mendengar cerita dari Ibu Munte akan hal-hal baik mengenai nenek kami, bolang kami, bahkan nenek Ibu Munte atau Ondong. Karena selalu ada warisan mengenai gaya hidup yang baik, yang seturut firman, yang dapat kami teruskan dan teladani. Salah satunya adalah cerita Ibu Munte mengenai bagaimana Ondong kami setelah siap panen padi, maka yang pertama kali dia lakukan, dia selalu menyisihkan buah padi terbaik untuk menjadi bibit yang ditanam lagi. Ondong selalu berbuat seperti itu, tentunya karena dia mengerti bahwa jika semua hasil panen ditimbun, maka jumlahnya tidak akan berganda. Memang senang melihat panenan banyak di gudang, tapi padi itu tidak akan bertambah atau berganda jumlahnya. Perlu terus-menerus ada padi yang ditanam lagi. Dengan perkataan lain, ada padi yang ditabur lagi. Dan bila tidak ada yang ditanam lagi, maka tahun depan tidak ada yang bisa dituai. Apalagi kalau hasil panen itu bukan ditimbun, melainkan dimakan terus-menerus, maka lama-kelamaan lumbung akan kosong dan bisa bangkrut. Prinsip yang sama berlaku untuk kita secara rohani. Saat kita mendapat berkat Tuhan, maka hal pertama yang kita lakukan haruslah menyisihkan yang terbaik bagi Tuhan untuk persepuluhan dan korban persembahan kita. Maka itu berarti kita menabur terus, sehingga pada waktu yang akan datang akan tetap ada tuaian kita. Biarlah kita menjadi pelaku firman, mengatasi halangan apapun, termasuk dalam keadaan kekurangan. Karena di saat kita berkekurangan, itu saat paling tepat untuk mempraktekkan pemberian dengan iman. Biarlah kita meneladani kasih dari jemaat Makedonia seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 2-3.
selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Munte selalu mengatakan kasih bukanlah kasih sebelum dipraktekkan, dan pemberian selalu berhubungan dengan kasih. Setiap kali kita mengasihi, kita suka memberi pada orang yang kita kasih tersebut, dan kita memberi pemberian yang terbaik dengan sukacita kepadanya. Sama seperti Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita dan memberikan yang terbaik, yakni Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita percaya Tuhan selalu menyatakan mujizatnya kepada kita anak-anaknya, sebagaimana dulu Ia menyatakan mujizatnya kepada Abraham dan janda Sarfat. Juga ada lagi contoh lainnya di Alkitab, seperti misalnya mujizat yang terjadi kepada Hana dan kepada perempuan di Sunam. Maka Tuhan akan melakukannya lagi sekarang ini untuk kita. Kiranya Tuhan akan berkata kelak kepada kita semua, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi biarlah mulai saat ini, tiap-tiap hari kita hidup memberi dengan kasih, memberi yang terbaik dengan beriman dan dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.